Tahun 2020 adalah tahun yang sangat luar biasa bagi saya. Ketika itu, akhir Desember 2019, saya masih ingat ketika kami berpergian bersama dengan tim sekolah minggu Allah adalah kasih, kami berpergian ke Bangkok dan Malaysia. Ketika kami pulang, tiba-tiba anak saya sakit panas. Kami tidak tahu kenapa kok tiba-tiba sakit panas. Hari pertama sakit panas, hari kedua sakit panas. Saya ke dokter juga melihat nggak ada radang, nggak ada apapun. Akhirnya yang dikasih adalah obat penurun panas. Dan puji Tuhan, hari ketiga anak saya panasnya bisa turun, tapi kami tetap periksa darah untuk demam darah dan tipes. Dan Tuhan memulihkan keadaan anak saya, sehingga anak saya tidak sakit demam darah ataupun sakit tipes. Selang 1 hari kemudian, giliran suami saya yang sakit panas juga. Panasnya tinggi dan badannya sakit semua. Hari pertama kita minum obat panas, panasnya turun ketika minum obat panas. Kemudian naik panas lagi sampai hari ketiga. Kami juga nggak ngerti, tenggorokan juga nggak merah, nggak radang, tapi kenapa kok bisa sakit panas? Dan puji Tuhan, Tuhan juga memulihkan, menyembuhkan suami saya, sehingga hari ketiga suami saya disembuhkan dari sakit panas. Ketika itu kami tidak menyadari, tidak tahu tentang virus corona pada waktu itu. Sampai pada waktu awal Februari, kami mendengar bahwa virus corona itu melanda di Cina. Bulan November, akhir tahun, dan bahkan sudah menyebar ke beberapa negara termasuk Bangkok dan Malaysia. Kami begitu mengetahui hal tersebut, kami begitu tahu, wow, ternyata ketika kami berada di sana, mungkin saja kami bisa terkena itu. Tapi kami melihat bahwa penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Perjalanan kami yang begitu melelahkan, tapi Tuhan tetap membuat kami tetap fit. Dan kami tidak ada satupun dari kami yang terkena oleh virus tersebut. Saya tidak pernah menyangka bahwa virus itu akan melanda semua negara dan bahkan sampai Indonesia. Begitu juga berdampak bagi kegiatan ekonomi di Indonesia, termasuk kegiatan usaha toko saya. Ketika Surabaya disuruh PSBB, semua orang bingung untuk mencari kebutuhan makan, kebutuhan untuk PSBB, masker, dan lain-lain. Toko saya sepi, karena toko saya adalah berjualan aksesoris komputer. Kami tidak tahu harus bagaimana, tapi kami percaya Tuhan pasti menyediakan keadaan saya dan keluarga. Pada waktu itu tiba-tiba saya ingin jualan jeruk. Saya tidak tahu gimana cara jualan jeruk, tapi Tuhan pertemukan secara ajaib dengan orang yang berjualan jeruk. Dia ambil dari kebun langsung. Dia menjual barang yang bagus, dia tidak pernah membohongi saya, sehingga saya bisa jualan jeruk. Dan saya juga bisa jadi berkat buat saudara suami saya. Mereka juga bisa jualan jeruk untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Setiap hari Tuhan tidak pernah membiarkan saya kekurangan. Meskipun kegiatan toko saya sepi, tapi Tuhan selalu mencukupi dengan cara-cara yang ajaib dari Tuhan. Ketika itu saya berpikir, tahun depan anak saya sudah masuk SMP. Dan kalau sekarang harus bulan Oktober, kami harus melunasi dana untuk membayar uang pangkal SMP. Waktu itu saya melihat keadaan toko saya. Saya tidak tahu gimana caranya mencukupi dana untuk bisa masuk, untuk membayar dana sebesar itu. Tetapi Tuhan itu sungguh Allah yang luar biasa. Sungguh Allah yang tepat waktu melakukan, menolong kita, tidak pernah membiarkan kita sendirian. Pada waktu pertengahan Juli, penjualan toko sangat luar biasa. Anak-anak belajar secara online, orang bekerja secara online, sehingga kebutuhan untuk online itu mereka sangat membutuhkan. Dan penjualan itu sangat tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah saya membayangkan bahkan seperti itu. Sungguh firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu semua yang disediakan Tuhan bagi anak-anak yang berharap kepadanya.
Ketika bulan 7, bulan 8, bulan 9 Tuhan memberkati luar biasa sehingga dana yang kami butuhkan untuk masuk dalam membayar anak saya SMP sungguh tercukupi. Sungguh Allah yang luar biasa kami rasakan. Mungkin orang dunia berkata bahwa masa pandemi adalah masa yang tidak mungkin kita bisa bertahan, masa yang tidak mungkin kita bisa melewati. Tetapi dalam Tuhan, sungguh dalam masa pandemi, sungguh masa-masa di mana kita melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tangan Tuhan yang tidak pernah sekali-kali pun meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita tinggal sendirian. Dan saya melihat sungguh pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan keluarga kami. Oleh karena itu, saya membaca dengan Ibrani 13 ayat 6 berkata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Sungguh kita tidak perlu takut karena Tuhan adalah penolong kita. Justru dengan masa pandemi ini iman kita semakin kuat di dalam Dia. Dan Yesus Kristus tetap sama baik sekarang maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah yang baik, sungguh baik dan amat baik. Saya Grit Melisa dan keluarga sungguh merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini iman saya dikuatkan, iman saya dinaikkan, mendapatkan level yang berikutnya. Dan pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa, biarlah ini boleh menjadi berkat buat orang lain juga. Amin.